Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jadi hari ini bakal update bagaimana perkembangan dari coronavirus yang terbaru. Jadi hari ini kita mau melihat dari website WHO langsung. Kalian bisa buka ke sini, situation update. Nah, ada dashboard, klik dashboard. Di dashboard ini kalian bisa melihat gimana penyebaran dari virus corona. Akan ditampilkan dalam bentuk map, peta penyebarannya. Nah, di sini kita lihat ini diupdate pada tanggal 15 bulan 3 jam 6 pagi. Nah, yang terkonfirmasi, kasus yang terkonfirmasi itu sudah kasus yang terkonfirmasi itu sudah 152 kasus, 152.428 kasus dengan kematian 5.720, dan sudah 141 negara yang terinfeksi oleh virus corona ini. Nah, di mana peringkat pertama ditempati oleh Cina, kedua Italia sudah 21.000, wow. Kemudian Iran dan Republik Korea Selatan. Nah, di sini kalian bisa melihat juga spesifikasinya dengan cara menekan salah satu dari negara ini. Misalkan kita coba ke Indonesia. Ya, ini Indonesia 69 kasus terkonfirmasi. Kita klik. Nah, di sini kalian bisa melihat rinciannya, 69 kasus dan sudah 3 orang yang terkonfirmasi meninggal dunia. Jadi kasus pertama itu muncul di tanggal 2 bulan 3. Kemudian lanjut ke tanggal 8 dan tanggal 10 sampai tanggal 15 sudah ada, sampai tanggal 13 ya, tanggal 10 sampai tanggal 13 itu banyak kasus yang ditemukan. Oke, jadi kalian bisa melihatnya di sini gimana perkembangannya, negara-negara apa saja yang terdampak oleh corona. Nah, kita kembali ke homepage. Situation report. Nah, di situation report ini kalian bisa mengunduh perkembangan dari setiap harinya dari wabah virus corona ini. Ini sudah ada situation report ke 54, dimana diupdate terakhir tanggal 14 Maret 2020. Oke, kita ke ini aja. Bagian media. Nah, ini kita bagian advice for public. Nah, ini ada bagian Mythbuster, di mana di sini kita bisa mengetahui fakta-fakta terbaru mengenai coronavirus. Oke. Nah, apa saja fakta yang harus kita ketahui? Pertama, COVID-19 itu dapat bertransmisi atau dapat berpindah di area yang beriklim panas maupun beriklim lembab. Jadi dia nggak menutup kemungkinan di iklim tropis ataupun iklim subtropis atau iklim dingin. Jadi tidak ada batasan dari coronavirus untuk dapat menyebar. Nah, jadi dari bukti-bukti sejauh ini, coronavirus yang terbaru ini dapat bertransmisi di semua area. Ya, jadi nggak ada batasan untuk virus ini dapat berpindah. Nah, kemudian
Apakah udara dingin atau salju dapat membunuh coronavirus? Nah, jawabannya itu, there is no reason, tidak ada alasan yang dapat dipercaya bahwa udara dingin ataupun salju dapat membunuh coronavirus. Jadi tidak bisa membunuh coronavirus walaupun suhu itu sudah dingin. Suhu normal tubuh manusia itu sekitar 36,5 sampai 37. Ini diabaikan suhu lingkungan dari wilayah sekitar atau lingkungan suhu luar. Nah, jadi yang paling efektif untuk menjaga diri kamu dari serangan coronavirus adalah membersihkan tangan dengan alkohol dan kemudian mencuci dengan sabun dan air. Itu yang penting. Oh ya, ini kalian bisa juga download grafiknya secara langsung atau mendownload posternya secara langsung dan kalian sebarkan ke yang membutuhkan. Nah, ini apakah dengan mandi air panas dapat mencegah penyebaran coronavirus? Jawabannya tidak bisa. Jadi walaupun kalian mandi air hangat atau mandi air panas itu tidak bisa mencegah dari penyebaran coronavirus. Oke, fakta selanjutnya, coronavirus yang terbaru ini atau COVID-19 itu tidak bisa menyebar melalui gigitan nyamuk. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi dia tidak bisa bertransmisi melalui gigitan nyamuk. Kemudian, apakah hand dryer atau pengering tangan efektif untuk membunuh novel coronavirus? Jawabannya tidak. Hand dryer tidak efektif dalam membunuh coronavirus. Jadi untuk memproteksi diri agar dapat tidak terjangkit oleh coronavirus ini, kamu harus membersihkan tangan dengan mencucinya, kemudian dengan sabun atau alkohol, dan kemudian mengeringkannya. Mengeringkannya bisa dengan tisu yang bersih ataupun dengan hand dryer. Oke, pertanyaan selanjutnya. Fakta selanjutnya. Apakah dapat ultraviolet atau sinar UV membunuh dari coronavirus? Jawabannya UV tidak seharusnya digunakan untuk membunuh coronavirus karena dapat membuat iritasi pada kulit makhluk hidup ya. Memang mungkin bisa, tetapi mungkin untuk benda-benda yang mati, tidak untuk jaringan hidup. Kemudian selanjutnya, seberapa efektifkah pendeteksi suhu tubuh untuk mendeteksi orang-orang yang terjangkit oleh coronavirus? Nah, jadi dia cukup efektif ya untuk pendeteksi suhu tubuh, karena biasanya kalau orang yang terjangkit coronavirus, mereka itu akan mengalami fever atau demam. Jadi suhu tubuh mereka di atas dari suhu tubuh normal orang biasanya, kan ke 37 kan maksimal biasanya. Jadi mereka mungkin bisa sampai 38 ataupun mencapai lebih dari itu. Fakta selanjutnya, apakah semprotan alkohol atau klorin di seluruh bagian tubuh dapat membunuh coronavirus? Jawabannya tidak. Misalkan nih kamu udah terjangkit coronavirus, jangan sampai ya. Nah, mau membunuh nih coronavirus, jadi kan istilahnya mandi alkohol lah gitu, mana bisa, karena alkohol ini dia dapat merusak membran-membran mukus, yang membran-membran yang mengeluarkan cairan, seperti misalkan area mulut kita kalau kena alkohol itu bakal mengalami iritasi dan sebagainya gitu. Jadi tidak dianjurkan untuk membunuh ya, karena kalau misalkan kita sudah terjangkit, virusnya itu ada di dalam tubuh kita, jadi percuma aja. Karena ada yang berita baru-baru ini kalau misalkan alkohol bisa membunuh coronavirus, jadi dia minuman beralkohol, jadi tidak bisa. Dan klorin juga berbahaya untuk tubuh kita, termasuk mata dan mulut. Mungkin kalau untuk bersihin tangan boleh. Nah, fakta selanjutnya, apakah vaksin untuk melawan pneumonia dapat menjaga kamu dari tertularnya COVID-19 ini?
Jawabannya tidak. Jadi vaksin untuk pneumonia itu tidak bisa digunakan untuk melawan si coronavirus, karena coronavirus ini memang sudah coronavirus COVID-19 atau novel coronavirus yang baru ini, COVID-19. Dia 19 itu ditemukan 2019. Jadi dia memang masih baru dan belum ada vaksin yang bisa melawan dari virus ini. Tetapi dianjurkan untuk kita itu dapat mungkin meningkatkan imunitas tubuh dengan vaksin pneumonia. Jadi kita walaupun terjangkit coronavirus nanti tidak terlalu parah gitu. Ini, apakah menggunakan obat tetes hidung dapat mencegah dari infeksi coronavirus? Jawabannya tidak. Jadi kalau penggunaan obat tetes hidung untuk mencegah coronavirus itu tidak efektif juga. Kemudian fakta selanjutnya. Nah, apakah memakan bawang putih dapat mencegah terinfeksi dari coronavirus? Memang katanya bawang putih itu adalah makanan yang sehat dan memiliki sifat antimikrobial. Artinya antimikrobial itu dia dapat membunuh bakteri-bakteri yang merugikan. Tapi sejauh ini belum ada bukti yang dapat membuktikan bahwa bawang putih itu dapat melawan coronavirus. Belum ada bukti, jadi ya belum pasti. Yang jelas memakan bawang putih itu memang bermanfaat untuk menyehatkan tubuh lah, tapi belum terbukti untuk dapat membunuh coronavirus. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, fakta selanjutnya juga, apakah COVID-19 berefek pada orang yang lebih tua atau pada orang yang lebih muda? Dia lebih condong kemana menyerangnya? Jadi jawabannya, COVID-19 ini dia tidak memandang usia. Jadi misalkan usia muda sampai usia tua itu bisa terjangkit. Tetapi biasanya yang dampaknya lebih serius itu dialami oleh umur-umur yang sudah tua. Kenapa? Karena mereka imunitasnya sudah turun dan juga mungkin sudah ada penyakit lain. Dan banyak korban yang meninggal itu rata-rata lansia. Jadi yang punya orang-orang tua, tolong dijaga kebersihan diri orang tuanya, kemudian makannya, lingkungannya, agar tidak terjangkit oleh coronavirus. Nah, selanjutnya, apakah antibiotik efektif untuk mencegah atau menyembuhkan coronavirus? Nah, antibiotik, jawabannya tidak. Karena antibiotik itu tidak bekerja pada virus. Antibiotik itu hanya bekerja untuk melawan bakteri. Jadi virus itu beda dengan bakteri ya. Oke, selanjutnya. Nah, apakah sudah ada obat-obat yang spesifik yang dapat menyembuhkan coronavirus? Atau apakah udah ada obatnya gitu ya? Jawabannya, sampai saat ini belum ada obat yang dapat secara spesifik digunakan untuk membunuh coronavirus. Tapi ada berita yang menyebutkan bahwa di Cina itu sudah menemukan obatnya, tetapi belum dipatenkan. Katanya obatnya itu ada 2 dapat. Jadi belum ada obatnya ya. Oke, nah itu aja. Jadi kalian kalau mau dapat info terupdate, kalian bisa buka di WHO website. Di sini ada tentang fakta-faktanya. Kemudian nah ini ada kapan dan bagaimana cara menggunakan masker. Kemudian ada video-video juga, jadi kalian bisa tonton di sini. Nah, ini ada kapan menggunakan masker. Ini di YouTube juga ada ya. Jadi kalian bisa buka di YouTube. Dan cara menggunakan masker juga ada. Nah, di sini ada juga poster-posternya. Kalian bisa download. Bisa share juga. Coba ya kita lihat ya.
Oke, jadi kalau kalian mau lihat infonya, kalian bisa langsung ke website WHO. Nanti saya kasih di link deskripsi. Nah, infonya pemerintah Indonesia itu belum menutup penerbangan dari negara-negara yang sudah terjangkit. Jadi kita harus lebih waspada, lebih menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sekitar kita, dan juga mungkin kita nge-share kalau ada informasi yang kita dapat untuk yang bermanfaat itu, kita share dengan orang lain. Jadi kita sama-sama bisa menjaga diri dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain dengan pengetahuan yang kita miliki. Oke, jadi jangan lupa cuci tangan sering-sering, pakai antis, dan kalau ke tempat umum usahakan sih hindari pertemuan-pertemuan yang banyak orang gitu. Misalkan ada konser, ada meeting, pertemuan, bukan meeting sih, ada konferensi dan segala macam, itu dihindari dulu. Ke tempat-tempat yang ramai, kalaupun harus gunakan jaga kebersihan diri, usahakan jangan menyentuh apa ya, fasilitas umum yang sering disentuh orang lain, misalkan ganggung pintu dan segala macam. Gunakan proteksi, misalkan kalian alasi tisu gitu kan untuk membuka pintu dan segala macam. Jadi stay safe, stay hygiene. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.